Luar biasa Pak Haji. Tadi malam pemandangan begitu indah ya. Itu. Enak ya. Kebun rindang. Pagi-pagi subuh tadi indah. Kita kemana? Ke atas. Iya. Pak Haji mah tiap hari begitu ya. Gini Paisan wajahnya adem gitu, penuh ketenangan ya. Sebenarnya tidak ada masalah ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Masalah ada, tapi dihadapi dengan tenang. Gitu. Dihadapi dengan nyaman. Jadi tidak jelimet. Paisan tidak susah ya. Karena banyak menyusahkan orang. Ini ya. Rimbun ini buah-buahan. Luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu. Sedang apa ini? Astagfirullah, izin dulu atuh. Ini semangat kia jamu. Aduh. Ini gimana, Bos? Enggak usah, udah banyak ini. Udah banyak udah. Alhamdulillah. Buat apa, Bos? Iya, kita konsumsi, Pak. Makan. Oh, gitu. Salah di mana kamu nungka dia, uyu rame gitu, di kota tengah gitu. Kan orang kota mah irham lah katuh. Katuh malang. Kan masing-masing ada tugasnya. Bapak tugasnya menanam, dia tugasnya ngalah gitu. Ada tugasnya masing-masing. Ya, betul tidak? Bapak tugasnya apa? Makan. Gitu dah. Benar, Pak Haji, subhanallah banyak itu pohon-pohonnya. Boleh lihat dah lagi bareng sana? Boleh lah ya sawah. Ini gimana tuh yang udah diambil? Ada kadong-dong, ada sawah. Pak Haji mah jangankan untuk Mang Hendi, ya untuk lalai oge tigali. Iya. Ya, beliau mah kepada semua makhluk Allah tuh berbagi. Kelalai gitu ya. Kalau ke manusia berbagi juga. Lalainya jangan ke sini. Kelalai. Kelalai. Cuma bedanya kenapa coba Pak Haji mah ke lalai juga di sodako? Karena kalau lalai mah ya dia sebutuhnya, kalau manusia mah ya diambil untuk dirinya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk dijual. Ribut. Dirambut yang tangan. Dipindahkan. Ini di samping pohon juga ada tempat duduk-duduk nggak, Pak? Yuk kita sambil makan jambu, Pak. Di sana mau ada tuh batu ada. Oh iya. Apa maksudnya jamu batu jangan Pak? Jambunya sini, batunya ada di sana. Daripada berdiri orang harus. Siap. Kemana ini Pak? Ke atas lagi. Sok silakan duluan. Yang punya tempat. Mbah Haji ini usia berapa sekarang Mbah Haji? Lalu lah. Hah? Kenapa? Baru mula-mula. Teman Kang Heho itu udah tanjakan sakit tanya. Aduh. Enggak, maksudnya saya mau kasih jambu gitu. Jamu. Gitu. Jadi ada yang mau gitu. Main-main ya Pak Bah ya, main-main. Pemandangannya nih. Wah, luar biasa, coba lihat. Subhanallah, Robbana ma khalaqta hadza batilan gitu kan. Luar biasa. Kalau harus bikin pemandangan. Gratis. Inilah. Siapa yang kayak Jadi mana? Jadi istirahat. Rindang ya ayat tangkal. Tuh. Sok duduk. Aduh. Nikmat. Angin semiliwir. Mantap. Alhamdulillah tuh banyak. Pak Haji. Hot sekali. Ini jambu-jambu. Ya. Nih.
Aduh, nikmat begitu ya. Itu udah izin dulu belum tadi teh? Udah. Jadi sudah buat nanti di rumah nggak apa-apa, ambil aja. Ini hebat loh. Ini abah ini cabai ini katanya itu Cabai ini disodakokan. Ini jadi lahan ini dikasihkan ke warga, ditanamin gitu. Bukan, jadi itu tanah saya. Kemarin sudah ditebang kayunya. Nah, terus saya masyarakat sekitar itu mau tani, biasanya kan ya bertani lah gitu. Pak, kenapa sih Bapak ini baik-baik banget sih? Ya memang masih ada Keturunan atau apa Bapak baik? Keturunan dari siapa Bapak baik? keturunan baik. Oh, keturunan baik. ini nggak nyewa. Emang kebaikan itu faktor turunan. Nggak tahu. Nabi Ibrahim kan bapaknya jahiliyah. Oh gitu ya. Jadi baik itu pilihan. Nah, Jadi tapi Pak memang Haji itu milih yang baik, gitu ya. Alhamdulillah. Terus gimana Pak? Mbah, Ditanamin kemarin kan baru panen bawang. bawang. Bahkan ada yang dapat 40 juta, Hah? 60 juta sih. Abah kebagian berapa? Ya cuma dikasih paling petani itu ngasih bawang 1 karung. Oh gitu. 1 karung. Nggak bagi 2 karung gitu. Isi saya jadi dari saat dikasih sampai tahun berikutnya nggak pernah beli bawang. Oh luar biasa. Ya nggak pernah beli bawang. Oh gitu, dari mana? Minta. Enggak ngomong juga kelihatan. Tapi begini ya, Allah, kita tuh memang harus menteladani Allah. Kata Allah begini, ibu kenapa kau tawa di kau? Terlambat ketawanya dia mah. Jadi kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman kepada kita, unfik ilaik, katanya gitu. Berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak kepada kamu, katanya begitu. Coba perhatikan Allahumma. Anfik unfik. Ya, unfik alaik gitu. Ya. Berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak kepada kamu. Coba lihat, perhatikan Allah. Allah mah dari semenjak ya manusia pertama sampai sekarang ngasih terus, ya, ngasih terus, ya. Nggak ada tuh istilah Gus Olah bisa kembali pasar Modal amal. Nggak ada modal amal. Orang mah ada itu ya, ada orang ya yang berkata sudah terlalu banyak amal saya katanya gitu. Siapa yang bilang begitu? Ini buktinya. Gitu. Beliau selalu memberi dan hasilnya. Nah itu berikan luar aja. biasa. Nah, Dan ini pelajaran buat juragan yang satunya lagi. ya. Ini ikut ini bos ini Pak, bos besar ini nih. Barokah ya kalau begitu lah. Nah ini makna silaturahim kita. Banyak ilmu yang banyak kita ilmu. dapat. Jadi semakin diberikan itu, karena Allah tuh gini ya dalam kitab ini yang di kitab Tahawiyah dikatakan itu, katanya Allah tuh begini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan sesuatu ya, menciptakan itu bila hajatin, ya, khalaqan bila hajatin. Allah menciptakan sesuatu tanpa ada kebutuhan, ya, dan Allah memberikan rezeki tanpa ada mengurangi kekayaan Allah. Ya, kalau kita makan, kita buat mobil, ada keperluan nggak? Ada. Allah mah menciptakan sesuatu, ya segala sesuatu tanpa ada kebutuhan yang diciptakannya. Dan kalau Allah memberikan rezeki, ya tanpa mengurangi. Itu coba bayangkan dari semenjak makhluk yang pertama sampai sekarang Allah berikan, ya. Ikan diberikan, daripada habis ikan, habis apa? Habis gigi yang makan ikan. Betul tidak? Betul tidak? Gitu. Luar biasa. Mudah-mudahan Abah gitu ya terus Abah. Insya Allah. Jadi begini, Raya. Jadi yang namanya sodako, berkah gitu, kalau berbagi gitu, terus akan balik juga kepada kita. Memang alhamdulillah saya banyak merasakan. Oh, gitu. Sodako teh apa sih? Jangan apa sodako teh? Sebentar, gini. Jadi teringat. Kata Nabi bahwa rizki itu terbuka di aras Allah, disesuaikan ala nafakotihim. Jadi nafkah kita, infak kita yang diberikan, Allah akan memberikan lebih banyak dari itu. Betul. Jadi sesuai dengan kapasitas kita. Jadi semakin kita besar memberikan nafkah, infak, maka Allah akan lebih besar lagi memberikannya. Jadi sebenarnya sodakoh itu ya bagaimana kita itu menjadi orang yang
selalu benar, mencintai kejujuran gitu. Ya, karena sedekah itu ketika kita memberikan satu kepada orang lain itu sebenarnya benang merah ya, atau katakanlah tanda dari kita orang yang membenarkan apa yang dikatakan Allah gitu sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus harus benar. Rasul pernah menyampaikan begini, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Ya, begitu katanya. Hendaklah kamu ya menjadi orang yang benar, yang jujur. Ya, fa inna sidqa, sebab yang kalau orang itu benar atau orang itu jujur itu yahdi ilal birri. Dia akan menunjukkan kepada kebaikan. Ya, wa innal birra, dan kebaikan yahdi ilal jannah gitu ya, kamu jadi itu. Jadi gitu. Kelihatannya seperti calon penghuni surga ya Abah ini. Luar biasa. Amin. Memang begini penghuni surga wajahnya. Saya berkaca. Oh, mau ikutan Mbak? Jadi tadi kalau bilang rezeki itu kalau rezeki itu hitungannya bukan matematik. 10 dikurangi 2 8. Kalau rezeki enggak. Iya. 10 dikasihkan 2 misalnya enggak 8 mungkin. Mungkin jadi 12, mungkin jadi 15. Jadi ingat, enggak Pak, matematika Allah mah begini. Coba, sekarang kita punya 10 nih. 10 nih ya. Ya. Kalau kita berikan 1 jadi berapa kita? 9. Salah. Ya, kalau kita punya 10 dikasihkan 1, maka jumlah rezeki kita adalah 19. Kenapa coba? Karena setiap kita memberikan 1, Allah akan ganti dengan 10 kali lipat. Kalau sekarang diberikan 2 tinggal berapa? 8. Hah? Salah. 28. Kalau diberikan 5 tinggal berapa rezeki kita? Hah? Coba. 50. Hah? 50. 50? 50. Ya, karena kan ke 10. Jadi kalau kita ingin bertambah harus berapa? Banyak memberi, Pak. Kasihkan semuanya. Rezeki kita jadi Tak terhingga. 100 ya. Semuanya. Ya semuanya gitu. Nah, betul Mbak. Berapa? Hah? Sekarang di rumah. Sekarang baru 1 istri mah. Baru 1. Lagi atau 1. Makanya saya selalu bersyukur. Supaya apa coba? Bertambah. Gitu kan. Kalau lagi syakartum lazidanakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah gitu. Nah, jadi tapi saya sudah bersyukur tapi belum tambah-tambah kenapa? Hitung-hitungannya berarti kita itu adalah bahasanya bahasa ini hati, bahasa bahasa iman berarti ya. Jadi betul. apa yang kita lakukan nisbatnya harus karena Allah Ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan kita itu sedekah itu ya benar itu harus dalam segala hal. Dalam keimanan itu dalam keislaman segala sesuatu yang harus kita lakukan itu harus benar gitu. Ketika kita berislam harus benar. Betul tidak? Betul. Ada nggak orang yang berislam tidak benar? Ada. Islam itu apa coba? Islam itu apa? Islam itu kan tunduk, patuh, berserah diri nggak? Betul nggak? Ada nggak orang yang mengaku berislam tapi sombong? Nah, berarti dia itu Islamnya tidak benar gitu. Ya, Islamnya Islam gitu. Islamnya Islam katanya gitu. Juga apa? Harus benar dalam keimanan. Apa itu keimanan? Kan percaya ya. Kita tuh harus percaya kepada Allah. Ya, ada nggak orang yang beriman? Ya dia tapi salah. Banyak. Ya, kemarin kan tadi bilang apa? Kemarin katanya kemana percayanya? Ke kuburan. Kuburan gitu kan. Gitu. Kuburan kita percaya ke saya teh. Kuburan juga nggak percaya sama kamu ya. Berarti orang gitu. itu luar biasa ya. Tidak digunakan akal. Nah itu gitu. Tidak berakal. Paling juga berekor. Dunia kalau banyak orang seperti begini gimana ya?
Hah? Lihat, enggak, tertawa semuanya gitu. Nah, jadi bagaimana kita tuh semua hal ya, dalam keislaman kita harus benar, dalam keimanan kita harus benar, dalam muamalah. Nah, berarti realisasi hidup kita dalam berinteraksi itu juga harus benar, harus baik, harus bagus. Kan ada nih, harusnya kayak Pak Haji punya lahan, ibaratnya apa, dibagikan ke diserahkan tanpa ada minta sepeser pun. Banyak nggak orang yang punya lahan tidak mau memberikan? Tidak mau. Ada, ya banyak istilahnya tuan tanah. Kalau sekarang itu banyak tanah tidak bertuan atau tuan tidak bertanah. Saya tuan tidak bertanah. Ini Bapak tuan tanah atau tanah tidak bertuan atau tuan tidak bertanah? Emang tuan ban hopan. Tuan kembali kepada tanah. Gitu. Nah banyak yang begitu, Tapi Pak. enggak ada imbalannya untuk saya, Pak Ustadz. Ini kan ini kopi punya saya nih. Jadi disuruh tumpang. Jadi ini tumpang sari. Ada kopi. Ada kopi. Jadi kopi punya saya tuh. Nah, Gitu. hidup itu harus tumpang sari, jangan tumpang tindih. Ya, lihat tumpang sari itu begini, tumpang sari itu begini, ya. Jadi kita memberikan lahan kepada orang lain. Jadi Bapak nih nanam ini dipelihara sama orang lain. Aduh, pinter ini. Ini mah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ya. Semuanya diraup gitu. Abdurrahman bin Auf dari sini contohnya. Oh gitu? Wah, sombong itu namanya. Zaman sekarang. Oh. Zaman itu. Aum tetangga sebelah. Oh, kan dia Abdurrahman ya. Oh, Abdurrahman. Termasuk kita juga dalam ibadah harus benar. Jadi Islam harus benar, keimanan harus benar, muamalah harus benar, ibadah juga harus benar kita. Hubungan vertikal kita dengan Allah juga harus benar gitu. Jangan sampai harus sesuai dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Harus dicontohkan. Jangan gini, jangan mau kemana? Ziarah kemana? Ke Gunung Kawi. Ya kayak ini. Jadi tidak benar. Ya. Ibadah ziarah itu sebenarnya boleh nggak? Boleh. Boleh sebenarnya. Doakan, Pak. Ya, seperti kita ibaratnya begini. Kita datang ke mana ke makam siapa? Ibaratnya orang tua. Imam siapa yang wali Sunan Gunung Jati ibaratnya. Ya, kalau kita datangnya ke sana, ya begitu datang ke kuburan kita bilang, wahai wali, saya butuh ini, gitu kan ya, itu salah. Tapi kalau kita datang ke sana, ya Allah, ini adalah Sunan Gunung Jati, beliau adalah orang yang telah menyebarkan ilmu kebaikan, semoga engkau juga memberikan kepadaku sebagaimana yang diberikan kepada Imam Gunung Jati, dan semoga aku diberikan keistiqomat. Nah, itu bagus, gitu. Termasuk baik juga harus dalam hijrah, kita harus benar juga, Pak Jang. Jangan sampai ini nama hijrah gitu. Hijrah itu apa? Pindah dari mana? Dari Burukan. Ya, berpindah dari yang buruk kepada yang baik. Karena ketika hijrah salah juga masalah. Kan ada zaman Rasul ada yang hijrahnya karena mengejar perempuan. Sehingga disebutkan ya. Pamangkan hijratuhu lidunya yusibuha abim ra'atin yang kihuha fa hijratu ila mahajar ilai. Enggak ada nilai itu kalau misalkan hijrah kita bukan karena Allah. Gitu, enggak ada nilai. Capek gawe teu kapake. Termasuk kita jihad. Ya, jihad. Jihad itu apa? Jihad itu bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah. Itu juga harus benar gitu. Jangan jangan seenaknya gitu, ya. Nah, akhirnya ihsan kita juga sebenarnya. Apa ihsan itu? Akhirnya semua perbuatan harus ihsan. Nah, semuanya harus baik semuanya. Ya. Berpikir harus baik, melihat harus baik. Bahkan kata Rasulullah ya, semua ya dari badan kita itu bisa bersedekah. Ya. Apa? Ketika kita berpikir baik, itu sudah bersedekah. Kita melihat yang baik, itu sudah bersedekah. Ketika mendengar yang baik, berbicara yang baik, bekerja yang baik, berpakaian yang baik, makanan yang baik, melangkah kepada yang baik, itu adalah sedekah anggota badan kita. Kan ada para sahabat ya yang berkata begini, ya sana Rasulullah, enak ya orang kaya mah sana, mereka itu sana sudah mah kaya, tapi dia juga dapat pahala dari sholat yang
sholat yang seperti kita sholat katanya. Mereka cuma kalau mereka makan ketika sudah sholat bisa berimpak, kalau aku tidak katanya. Terus kata Rasul begini, jangan kecil hati. Nah, bukankah kamu tahu bahwa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, bahkan termasuk menggauli istri kamu juga itu sodako. Jadi artinya sodako itu tidak harus punya segalanya. Astagfirullah, itu maksiat itu. Ya. Jadi sodako itu sebenarnya apa? Ketika kita menolong orang itu sodako. Mengangkat barang ke sana atau menurunkan barang itu juga sodako. Jika tidak bisa begitu, menolong orang. Ya, kan ada yang bertanya, silakan sodako. Kata sahabat, kalau tidak bisa begitu gimana? Mengajar orang, kata itu juga sodako. Kalau tidak bisa gimana ya? Menahan kepada keburukan itu juga adalah sodako. Ya, Pak. Itu sodako. Koma pinter, sodakonya pakai barang orang lain. Ayah gitu ya. Gimana, Pak? Ada. Jadi ada yang suka ke masjid udah kakek-kakek gitu. Pas mau masuk masjid dia senyum, ketawa. Ada yang nanya, kakek tiap mau masuk ke masjid suka ketawa, kenapa? Ya karena ada kotak amal. Jadi kan saya tatra sodakoh uang nggak bisa, senyumnya saya jadi. Sodakoh, tapi jangan senyum sendiri. Senyum itu bukan sodakoh. Jangan sodakoh ke kotak amal. Ke kotak amal nih kotak sering. Astagfirullahaladzim. Ya, kata mah bukan sodakoh, sidikah. Sidikah terbutuh. Awas ya. Kata-kata Rasulullah, setiap hari itu ada 2 malaikat yang turun. Ketika ada orang nih seperti Pak Haji ya, melimpahkan pada yang lain, maka dia akan berkata, ya Allah, katanya, gantilah orang yang suka berdermawan. Tapi ketika ada orang yang bahil, ya maka ya Allah, cabutlah seluruh hartanya, begitu. Ini ada lagi ceritanya sedikit ya, tentang ada cerita orang kusta, botak dan buta. Kata Nabi ada 3 orang Bani Israel yang kusta, botak dan buta. Ripuh aja. Lebih nggak tahu lebih ripuh dia atau lebih ripuh kamu gitu. Ripuh ke saya merepe. Ripuh gitu. Nah, diuji oleh Allah tuh datang malaikat kepada yang kusta. Katanya, kenapa kamu siapa yang kusta? Apa keinginan kamu? Aduh, saya ingin mengganti kulit ini yang sudah kan kusta kan begitu kan ya. Ya. Langsung oleh malaikat sembuh hari itu juga. Kamu ingin apa katanya? Saya ingin unta, dikasih unta yang sedang bunting. Pergi lagi. Terus yang botak, kamu ingin apa? Kamu kira-kira kalau yang botak ingin apa? Kira-kira yang botak ingin rambut kan? Nggak mungkin botak ingin lenang kan? Nggak mungkin. Ingin rambut yang bagus. Dibotakin. Udah dibotakin, langsung dikasih rambut yang hitam. Terus kamu apa sana? Ya saya ingin sapi, diberi sapi, bat katanya. Ya. Terus berangkat lagi mereka mendatangi orang yang buta. Kamu ingin apa? Ya saya ingin melihat, langsung sembuh. Ya, udah dikasih kambing yang sedang hamil. Nah, sudah berapa lama utuhnya sudah sampai untanya banyak, sapinya banyak, datang lagi tuh malaikat. Tapi berupa manusia yang pengemis nuripuh gitu. Dia datang kepada yang si kusta itu. Wah kusta, senang kasih aku tidak tanpa daksa nutu ayah huluan. Makanya nutu ayah huluan bisa ngomong. Gitu ya. Datang kepada yang itunya. Berikan kami senamakan karena itu. Waduh, saya juga banyak tanggungan, harta saya tidak cukup, padahal gitu, ya banyak. Kata malaikat yang tadi itu, kayak sebenarnya aku pernah merasa kenal dengan kamu, kan kamu kedua orang yang kusta, enak aja, saya mah tidak pernah kusta, saya mah turunan orang kaya, orang kacap sana. Baik sana, kalau kamu dusta sana, maka harta kekayaan kamu akan hilang. Datang lagi kepada yang botak, sama jawabannya begitu. Ya. Dulu kamu botak. Ya, datang kepada yang si buta, kata begitu apa? Nah yang si buta mah nggak begitu. Begitu malaikat tadi meminta, ya, aduh, silahkan
kayak ini nih, kayak apa? Kayak apa? Amin. Yang buta dulu bukan? gitu, ya, gitu. Apa jangan aja. Itu jawabannya kayak yang tadi. Aduh, senadul teh saya orang yang tidak punya, senadul saya sama orang buta. Sekarang kamu kalau minta silakan ambil gitu. Tapi begitu, kayaknya dulu buta bapak. Buta bisa gede bati. Ngobrol aja. Udah gitu segitu ya. Kita pulang. Akhirnya yang tadi sengsara lagi ya. Yang dua orang itu sengsara lagi. Tapi yang itu mah kata malaikat nggak cukup sana. Silahkan nikmati rezeki kamu. Nah gitu. Silahkan dinikmati lagi katanya. Apa silahkan dinikmati nih. Gitu. Lanjutkan. Ayo, kita cukup lah. Ya.